Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh. Pasti anak-anak sudah ada beberapa yang mengetahui cerita Nabi Nuh. Yang sudah tetap mendengarkan, yang belum kita akan mendengarkan cerita tentang Nuh. Yuk kita dengarkan. Pada zaman dahulu Tuhan Yesus itu sedih anak-anak. Kenapa kok sedih ya? Tuhan Yesus melihat ke bumi. Oh, ternyata umat manusia yang ada di bumi ini sekarang sudah menyembah patung, tidak menyembah Tuhan lagi. Tuhan Yesus jadi nangis, sedih. Kenapa sekarang manusia tidak menyembah aku, tidak taat sama aku? Padahal setiap kali permintaannya pasti aku turuti. Kenapa ya manusia itu, keluarga itu malah menyembah patung? Apa itu? Patung sapi tuh yang di sebelah sana. Aduh, malah menyembah batu. Aduh, gimana ini caranya? Nah, Tuhan Yesus marah anak-anak kepada manusia yang ada di bumi. Oh, karena manusia ini sudah tidak taat sama aku, sama Tuhan, mulai hari ini aku akan menghukum manusia. Dengan cara apa ya anak-anak Tuhan Yesus menghukum manusia? Ternyata Tuhan mau memusnahkan bumi ini. Tapi Tuhan Yesus lihat, oh, tapi keluarga yang di sana itu masih taat sama aku, masih suka berdoa, mempersembahkan korban bakaran. Aku tidak akan menghukum keluarga itu. Ternyata keluarga itu namanya keluarga Nuh. Nah, keluarga Nuh ini tinggal bersama Nuh, istrinya, dan 3 anaknya. Mana ya? Nah, ini dia. Nama anaknya yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh? Suatu hari Nuh ini tidur, malam hari tidur terlelap. Tiba-tiba pada saat Nabi Nuh ini tidur, Tuhan Yesus datang di mimpinya. Hai Nuh, jangan takut. Aku adalah Tuhan Allahmu. Mulai besok, kamu buatlah bahtera yang besar sekali. Bahtera itu kapal anak-anak, kapal yang besar sekali. Terus Nuh bilang, Tuhan Yesus, ini kan musim kemarau, kenapa buat kapal yang besar? Nuh, aku akan menghukum manusia yang ada di sini. Karena manusia sudah tidak taat sama Tuhan. Mereka sudah menyembah berhala yang lain. Wow, kemudian Nuh, apa? Kira-kira Nuh mau tidak anak-anak? Nuh taat. Iya Tuhan, aku mau. Aku bersama anak-anakku, bersama istriku akan membuat kapal yang sangat besar sesuai perintahnya Tuhan. Baik Nuh, berarti kamu termasuk orang yang taat akan perintahku. Mulai besok kamu harus membuat bahtera yang sangat besar. Iya Tuhan, siap Tuhan. Wah, Nuh tidur. Aduh, apa itu? Tadi siapa yang datang? Oh, ternyata Tuhan. Hei, anak-anakku, sini. Wah, anak-anak yang juga baru tidur, kemudian ada apa ya? Sini, ada apa ya? Barusan aku bermimpi kalau aku ketemu Tuhan Yesus. Aku disuruh membuat bahtera yang sangat besar. Oh, seperti apa ya? Nih. Terus kalau sudah, kita harus masuk ke dalamnya bersama binatang-binatang yang ada di bumi ini, berpasangan. Oh, mau ada apa ayah? Karena Tuhan sudah marah. Manusia yang ada di sini sudah tidak taat lagi sama Tuhan. Baik ayah, besok pagi aku akan menebang pohon. Kalau aku akan mempersiapkan makanan dulu, terus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah,
seperti itu. Baik, sudah bagi tugas ya anak-anakku. Keesokan harinya mereka siap membuat kapal yang sangat besar. Wah, kayu-kayunya sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan. Membuat lagi. Nah, pada waktu keluarga Nuh ini membuat, datanglah orang-orang di kampung itu melihat Nuh yang baru membuat kapal. Apa yang mereka lakukan? Mereka ketawa. Hah? Nuh, kamu tuh ngapain? Kamu pasti masih tidur ya. Ini sudah siang, Nuh, ayo bangun. Loh, ada apa, Bu? Ini kan musim kemarau, ngapain kamu buat kapal-kapal itu? Buat kapal besar, buat apa? Jangan seperti itu, ini perintahnya Tuhan. Aku cuma disuruh membuat kapal. Tuhan apa toh? No, udah usah, udah sana kerja aja kamu. Atau itu anak-anakmu tuh suruh mengembalakan domba-domba itu, istrimu tuh suruh masak atau suruh apa? Malah buat kapal aneh-aneh. Tuh mana hujan, musim kemarau juga. Pak. No, itu memang ada. Nah, sudah. Nanti aku malah ikut-ikutan kamu. Nah, semua orang menertawakan Nuh karena Nuh membuat bahtera yang besar, padahal waktu itu musim kemarau. Karena sudah lama sekali berminggu-minggu Nuh itu membuat kapal, akhirnya kapal itu jadi anak-anak. Dan kapal itu jadilah kapal yang besar sekali. Nah, inilah kapal Nuh. Kapal sudah jadi. Kemudian Nuh memerintahkan para binatang untuk masuk ke dalam bahtera. Dan jangan lupa ya istriku, kamu harus menyiapkan bekal makanan yang cukup pada saat kita masuk ke kapal itu. Siap, kamu? Kemudian datanglah para binatang. Ada kuda nil masuk ke sini. Terus ada monyet masuk lagi. Tebuk. Ternyata ada singa. Singanya di sini. Tidak usah takut. Aku tidak akan memakanmu, teman-teman. Nah, terus ada penguin, ada kambing, semuanya masuk. Sini semua masuk. Nah, ada lagi binatang apa ya anak-anak ya? Ada apa ini? Burung hantu masuk. Ada tikus masuk lagi. Ada jerapah masuk. Kuda masuk lagi. Iguana masuk. Meow. Kucing juga masuk. Koala masuk. Burung merpati masuk. Wow, banyak sekali nih anak-anak binatangnya yang masuk di sini. Ada gajah, ular, semuanya masuk. Terus ada burung merak, elang, harimau, ayam. Wow, kapalnya Nabi Nuh penuh dengan binatang. Terus ada apa lagi anak-anak? Sapi, badak, semuanya berpasangan. Semua binatang yang ada di bumi ini semua masuk bahtera Nuh berpasangan dua-dua. Kelinci juga. Anak-anakku, Sem, Ham, dan Yafet, kalian sudah siap? Sudah ayah, istriku sudah siap? Sudah. Menantuku, tiga-tiganya sudah siap? Sudah. Ayo kita masuk ke bahtera. Sebentar lagi akan turun hujan yang sangat lebat.
Kemudian keluarga Nuh, istri, 3 mantu, 3 anaknya masuk di sini. Nah, pada waktu mereka sudah masuk ke kapal, ke bahtera Nuh, tiba-tiba terdengar suara, "Psst, ada petir." Apa itu? Aduh, apa ya? Nah, kalau ada petir, sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata benar anak-anak apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Setelah Nabi Nuh, semua binatang keluarganya masuk ke dalam bahtera, terjadilah hujan yang lebat sekali. Hujannya ini tidak berhenti sampai berminggu-minggu, tidak berhenti anak-anak. Para binatang ini takut, diam saja. Petirnya beduk 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 beduk. Hujannya deras sekali. Tolong, sudah tidak usah takut para binatang, istriku, kita dilindungi oleh Tuhan. Nah, karena sudah lama sekali hujan, berminggu-minggu hujan, lama-lama desa itu, wah, tadi yang menghina Nuh, desa itu akhirnya tenggelam. Semua rumah-rumah sudah tertutup oleh air. Tadi yang menghina Nabi Nuh, "Tolong, aku tenggelam, tolong." Mati satu lagi, "Tolong ibu, tolong." Semuanya tenggelam, dan semua penduduk di situ semuanya mati tenggelam karena banjir. Sedangkan Nabi Nuh kapalnya berjalan terus mengikuti arus air sampai lama sekali. "Bapak, ini sudah lama sekali kok kita tidak keluar-keluar. Gimana ini? Bahan makanan kita sudah mau habis." "Sebentar anakku, aku akan memerintahkan burung merpati ini untuk terbang melihat sekeliling di luar sana, apakah di sana sudah aman atau belum." "Wah, merpati, kamu terbang ya, tolong lihat di sana apakah sudah aman atau belum." "Siap Pak Nuh." Akhirnya lari terbang, dan burung merpati ini membawa setangkai dari pohon zaitun. Lah, anakku, ini pertanda bahwa kita sebentar lagi akan menemukan daratan dan kita akan turun di sana. Di sana kita akan mendirikan kemah baru. "Oh, siapa?" Kemudian mereka akhirnya sampailah di bukit, dan keluarga Nuh turun di atas bukit. Para binatang ayo turun. Kemudian mereka silahkan makan dulu. Nah, mereka makan di situ, dan semua keluarga Nuh selamat karena mereka taat kepada Tuhan. Anak-anak, cerita Nabi Nuh ini mengingatkan kita untuk kita juga taat kepada Tuhan dan orang tua. Kalau Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera, Nuh mengikuti perintah Tuhan. Coba kalau Nuh tidak mengikuti perintah Tuhan, Nuh juga ikut mati bersama penduduk di sana. Karena Nuh itu percaya dan taat sama Tuhan, akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Kalau anak-anak taat sama perintah orang tua, misalnya anak-anak kalau hujan, jangan hujan-hujanan ya, di rumah saja. Tapi kalau anak-anak tidak taat, apa yang terjadi? "Wah, mama baru tidur, hujan, enak kalau main hujan-hujanan ya." Terus anak-anak keluar main hujan-hujanan, mainan pasir, akhirnya basah. Setelah itu mandi, keesokan paginya haji. Nah, jadilah sakit. Yang merasakan sakit kan anak-anak, bukan mama, bukan papa. Jadi mulai hari ini anak-anak harus belajar taat seperti Nabi Nuh. Jika anak-anak taat, maka akan seperti Nabi Nuh, diberkati oleh Tuhan. Ya, ceritanya Bu Eni sampai di sini ya tentang Nabi Nuh. Besok kita ketemu lagi dalam cerita yang lain. Dadah.